Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Tiara Sagita sebagai moderator. Kemudian Mas Ibnu Fikri Patoni, Mbak Gladys Pinalia, Mbak Epiana Pani, Mbak Ratri Dwi Nur Astuti, dan Mas Bambang Irawan yang akan menjelaskan materi hari ini. Semoga teman-teman yang lagi menyaksikan dan menonton channel ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan. Hari ini, kelompok kami akan menyampaikan informasi menarik tentang apa itu badan usaha, bagaimana itu badan usaha, dan apa saja yang termasuk ke dalam badan-badan usaha. Adapun presentasi kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen Zidni Nafi Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum perbankan syariah. Baik teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan bisnis saat ini dibilang sangat pesat. Perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan lebih bersinergis dalam mempromosikan produknya. Tujuan semua perusahaan yang pertama itu pasti untuk mencari keuntungan dari penjualan produk dan bersaing dalam segi kualitas maupun pelayanannya. Keadaan dunia bisnis dari waktu ke waktu ini diwarnai dengan perubahan yang saling berkaitan. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk lebih aktif berkomunikasi dengan konsumen secara langsung untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa zaman sekarang kan sudah banyak sekali orang yang sudah melakukan usaha-usaha lewat gadget seperti lewat aplikasi TikTok, Shopee, atau lain sebagainya. Nah, perubahan kebutuhan konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan gaya hidup, perkembangan teknologi, dan informasi yang berkembang dari masa ke masa. Baik teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebagaimana yang kita ketahui, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yuridis yang terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Mengapa disebut kesatuan yuridis? Karena biasanya badan usaha berbadan hukum, sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Badan usaha ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi manajemen dan yang kedua itu ada fungsi operasional. Yang mana di fungsi manajemen ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu usahanya. Contohnya perusahaan kue nih. Nah, bagaimana seorang pimpinan atau seorang manajer perusahaan kue ini untuk melakukan kegiatan mulai dari perencanaan atau planning sampai ke pengawasan atau controllingnya. Kemudian untuk fungsi operasional sendiri itu berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional ini meliputi bidang produksi, bidang perbelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Seperti yang saya contohkan tadi, misal perusahaan kue. Nah, bagaimana dia melakukan pembelanjaan untuk membuat kue itu sendiri, terus bagaimana bagian administrasinya, dan bagaimana dia memasarkan produknya tersebut. Baik teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ibnu Fikri Patoni. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis badan usaha, yaitu ada 4. Yang pertama CV, kedua firma, ketiga PT, dan yang keempat yayasan. Yang pertama CV atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Commanditaire Financière, yaitu suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal, yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan beberapa anggotanya yang lain juga memiliki tanggung jawab yang terbatas. Berikut keanggotaan dalam CV terbagi menjadi 2, yaitu anggota aktif dan anggota pasif.
Yang pertama, anggota aktif, yaitu anggota yang mengelola perusahaan secara aktif. Jika perusahaan rugi, maka untuk melunasinya wajib digunakan seluruh kekayaan pribadinya atau mengeluarkan uang anggotanya itu sendiri untuk membayar kerugian perusahaan. Kemudian anggota pasif, yaitu anggota yang hanya mengikut sertakan modal. Anggota ini hanya bertanggung jawab hanya sebatas modal yang diberikan dari sebuah perusahaan dan tidak mau menggantinya. Selanjutnya ada juga kekurangan dan kelebihan CV. Kelebihannya di antara lain, yang pertama, proses pendiriannya sangatlah mudah. Yang kedua, modal yang dibutuhkan lebih mudah dipenuhi. Terus ketiga, cenderung lebih mudah meroleh kredit. Keempat, kalau dilihat dari segi kepemimpinan, CV ini relatif sangat baik. Yang kelima, sebagai tempat untuk menanam modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik. Kemudian kekurangannya yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu atau bisa berbolak-balik, kita tidak bisa menentukan. Yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas dan tidak mau tahu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gladys. Baik, yang selanjutnya adalah badan usaha firma. Apa sih firma itu? Firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap onder. Sedangkan secara harfiah, firma berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah dasar hukum firma. Keberadaan firma sebagai badan usaha diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian firma secara sederhana diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Sedangkan rumusan lengkap firma dijabarkan dalam pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap-tiap firma yang tidak dikecualikan antara satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga, dan mereka masing-masing memiliki tanggung jawab atas seluruh hutang firma secara renteng. Jadi kesimpulannya, firma adalah suatu bentuk persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha atas nama bersama. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri firma. Ciri-ciri firma yang pertama adalah menyelenggarakan perusahaan. Menjalankan perusahaan atau menjalankan usaha bersama merupakan unsur mutlak dari firma. Oleh karena itu, semua ketentuan yang diwajibkan untuk suatu perusahaan atau badan usaha berlaku juga bagi suatu firma. Yang kedua, dengan nama bersama. Nama bersama ini mengandung makna bahwa nama dari firma tersebut adalah nama orang, sekutu, yang dipergunakan menjadi nama sebuah perusahaan. Yang ketiga, adanya tanggung jawab renteng atau tanggung-menanggung. Pada prinsipnya, para sekutu firma memiliki hubungan yang setara atau sederajat satu sama lain. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban sama atas firma. Hal ini disebabkan karena firma memiliki sifat kebersamaan atau nama bersama. Yang terakhir, pada asasnya tiap-tiap persero dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Semua sekutu firma merupakan pengurus firma dan bisa melakukan hubungan hukum keluar atas nama firma. Perbuatan hukum salah seseorang sekutu firma dengan pihak ketiga akan mengikat sekutu lainnya. Berikutnya, pertanggungjawaban firma. Dalam pertanggungjawaban firma, umumnya seluruh sekutu memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara para sekutu. Oleh karena itu, seluruh sekutu juga memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan yang diakibatkan oleh salah satu sekutu dalam firma.
Baik teman-teman, setelah tadi dijelaskan CV dan firma, di sini saya berkesempatan memaparkan sedikit apa itu PT. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing ya dengan kata PT. Sebenarnya apa sih PT itu? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pengaturan pelaksanaannya. Dari pengertian PT dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri PT yaitu yang pertama, PT merupakan badan hukum. Dalam hukum Indonesia, dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah PT, yayasan, dan koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang bukan badan hukum adalah usaha perseorangan, firma, CV, dan persekutuan perdata. Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Yang kedua yaitu perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian harus dibuat oleh paling sedikit dua pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian, maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit dua pihak. Yang ketiga, perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha sebagai suatu bentuk usaha. Fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat anggaran dasar perseroan terbatas yang di dalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Yang keempat, perseroan terbatas memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan atau aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh pemberi tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut. Dan yang terakhir, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai PT di Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan pula peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseorangan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang atau person yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat, serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah yayasan. Dalam sistem hukum komlat, yayasan dikenal pula sebagai heritable foundation, yang menurut definisi Black Cloud Next Theory adalah suatu organisasi yang didedikasikan untuk pendidikan, kesehatan, membantu orang miskin, dan lain-lain, diorganisir untuk tujuan tersebut dan bukan untuk keuntungan dan diakui sebagai tujuan perpajakan berdasarkan IRC bab 509. Menurut Profesor Dr. Anus SST Kansil SH dan Christine ST Kansil SH MH, yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Nah, dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan secara umum bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial atau amal yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, menentukan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah ciri yayasan. Yayasan harus dapat berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan lain-lain. Yayasan harus bersifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sosial, dan yang kedua adalah bersifat keagamaan atau religius, dan yang ketiga adalah bersifat kemanusiaan atau humanity. Nah, oleh karena sifat-sifat di atas, maka pengurus, pengawas, para anggota pembina harus bekerja secara sukarela atau tanpa penerima gaji atau upah, atau bisa dikatakan honornya tidak menetap, serta tidak boleh memperkaya pendiri atau pembina dan pengurus yayasan tersebut. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban yayasan. Kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan para pendiri dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Dalam katakanlah pendiri yayasan dan organ yayasan tidak akan mendapat apapun dari kekayaan yayasan tersebut. Dalam kata lain, tanggung jawab para pendiri yayasan atau organ yayasan adalah terbatas pada kekayaan yayasan. Itu aja. Baik, kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan oleh kelompok kami tadi bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yuridis yang terdiri dari modal dan tenaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena biasanya badan usaha ini berbadan hukum, sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa. Untuk sarannya sendiri, ada begitu banyak badan-badan usaha yang ada di Indonesia, mulai dari CV, firma, maupun yayasan, dan masih ada begitu banyak lagi badan usaha yang ada di Indonesia kita ini. Sehingga kita disuguhkan untuk memilah yang mana nih yang harus kita jadikan kontribusi untuk berusaha. Maka dengan itu, kita sebagai umat manusia harus pandai-pandai dalam membuat suatu usaha dan membangun suatu usaha. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.